Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster Trapper Henderson lagi, yaitu Humanoid Owl. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Humanoid Owl dalam bahasa Indonesia artinya adalah manusia burung hantu. Dikatakan seperti itu karena wujud dari makhluk ini adalah burung hantu. Namun berbeda dengan burung hantu biasa, ukuran dari burung hantu ini sangat besar seperti manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, burung hantu merupakan makhluk pemakan daging dan hewan-hewan kecil seperti tikus, ular, dan lain-lain. Sama seperti burung hantu lainnya, Humanoid Owl juga merupakan makhluk pemakan daging, namun bedanya mangsa utamanya bukanlah hewan-hewan kecil, melainkan manusia. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, Humanoid Owl dapat membunuh manusia, dan bahkan dia bisa menerbangkan tubuh anak-anak ataupun remaja yang menjadi mangsanya. Nah, penasaran bagaimana kisah lengkap dari Humanoid Owl ini? Simak terus video ini sampai habis. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Alvin. Nah, Alvin ini merupakan seorang blogger yang menulis mengenai hal-hal mistis dan juga misteri. Namun ada kalanya dia buntu dalam menulis blog, sehingga dia memutuskan untuk keluar rumah saat malam hari untuk mencari inspirasi. Nah, biasanya Alvin pergi ke tempat-tempat yang sepi, karena bisa saja dia bertemu dengan hantu ataupun makhluk-makhluk aneh lainnya. Namun sayangnya pada malam itu Alvin tidak mendapatkan hal aneh sama sekali, dan dia tidak mendapatkan inspirasi untuk menulis blognya lagi. Nah, Alvin kemudian pergi melewati sebuah taman bermain anak-anak, dan ternyata di sana ada beberapa anak kecil yang sedang bermain ayunan. Alvin kemudian menegur mereka dan menyuruh mereka pulang karena sangat berbahaya kalau mereka main sampai malam. Namun ternyata mereka tidak menghiraukan ucapan Alvin, dan mereka bilang kalau rumah mereka sangat dekat dari taman bermain itu. Jadi mereka diperbolehkan main di taman itu walaupun sudah malam hari. Nah, setelah mendengar ucapan mereka, Alvin pun akhirnya kembali berjalan pulang meninggalkan mereka. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan pulang, Alvin kemudian dikejutkan dengan bayangan burung yang sangat besar sekali. Setelah melihat ke atas, ternyata itu adalah burung hantu biasa, namun ukurannya sangat tidak normal. Nah, karena penasaran, Alvin pun mendekati burung itu dan memperhatikannya dengan lebih teliti. Dari situlah akhirnya Alvin mulai menyadari kalau itu bukanlah burung hantu biasa. Terlihat burung hantu itu memiliki bulu berwarna putih kecoklatan. Bola matanya berwarna hitam dengan pupil mata berwarna putih kecil. Dan yang paling aneh dari burung hantu itu adalah mulutnya. Dia memiliki paruh atas, namun di bawahnya dia memiliki mulut seperti manusia. Penampakan makhluk seperti itu tentu saja sangatlah langka dan penuh misteri, sehingga Alvin langsung mengeluarkan ponselnya dan merekam burung itu dengan kamera zoom. Rencananya nanti video itu akan diupload oleh Alvin di blognya, dan tentunya itu akan membuat heboh semua orang yang membaca blognya. Tidak lama kemudian burung hantu itu terbang entah kemana. Alvin yang penasaran pun mengejarnya dan berusaha untuk terus merekam kejadian tersebut. Hingga tibalah Alvin di taman bermain yang dia lalui tadi. Tanpa diduga ternyata burung hantu itu terbang merendah dan menerkam salah satu anak kecil yang sedang bermain di sana. Anak itu pun sangat kaget dan kemudian berteriak meminta pertolongan.
Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga Alpin tidak dapat menolong anak malang tersebut dan dia pun dibawa oleh burung hantu itu. Namun tidak berhenti sampai di sana, Alpin pun berusaha berlari mengejar kemana perginya burung hantu itu. Namun semakin dikejar, burung hantu itu malah terbang semakin tinggi. Dan karena banyak pepohonan di sana, Alpin pun tidak dapat mengejarnya. Dan pada akhirnya Alpin kehilangan jejak. Setelah gagal mengejar burung hantu itu, pada malam itu juga Alpin pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dia alami barusan. Alpin bahkan menyerahkan bukti rekaman videonya agar pihak polisi percaya dengan kejadian yang tidak masuk akal tersebut. Namun setelah menunjukkan video itu, tampaknya para polisi tidak begitu terkejut karena ternyata beberapa bulan belakangan memang ada beberapa anak yang hilang secara misterius, yang mana menurut saksi mata, anak-anak itu diterkam oleh burung raksasa. Awalnya memang masih menjadi misteri burung apa yang bisa sampai memangsa manusia. Dan setelah melihat hasil rekaman Alvin, para polisi pun akhirnya semakin yakin. Dan mereka juga akhirnya mengetahui sosok burung hantu yang telah menculik banyak anak-anak di kota tersebut. Setelah selesai melapor, Alpin pun pulang ke rumahnya dan menyerahkan semua tugas itu kepada pihak polisi. Setelah mengetahui pelakunya adalah monster burung hantu, para polisi pun melakukan penyelidikan. Tampaknya burung hantu tersebut tinggal di sekitar perkotaan, dan mereka mulai memeriksa beberapa tempat terbengkalai yang gelap karena burung hantu akan bersembunyi di tempat yang gelap pada siang hari. Seminggu setelahnya akhirnya mereka mendapatkan sebuah petunjuk mengenai lokasi atau sarang dari burung hantu tersebut. Lokasinya berada di sebuah rel kereta api yang sudah tidak dipakai selama lebih dari 10 tahun. Jadi di sekitar sana terdapat beberapa bulu burung hantu yang mana ukurannya sangat besar dan ada bekas bercak darah juga. Beberapa polisi kemudian masuk ke dalam sana untuk memeriksanya. Namun tidak ada satupun orang yang berhasil kembali dan kemungkinan besar mereka sudah dibunuh atau dimakan oleh monster burung hantu tersebut. Mengetahui berita tentang para polisi yang memasuki terowongan itu dan tidak ada yang kembali, Alpin pun akhirnya pergi memasuki terowongan kereta itu sendirian. Seperti biasa dengan ponselnya, Alpin kembali mengambil video lagi untuk dokumentasi. Nah, saat memasuki terowongan itu, ternyata sosok burung hantunya sedang berburu mangsa, sehingga Alpin tidak perlu berhadapan langsung dengan monster tersebut. Alpin terus merekam semua hal yang ada di dalam sana. Yang membuat dia sangat terkejut adalah penemuan kerangka tulang dan tengkorak manusia yang jumlahnya lumayan banyak. Dan rata-rata korbannya adalah anak-anak ataupun remaja. Sepertinya burung hantu itu hanya memakan anak-anak berusia 12 tahun ke bawah saja. Hal itu dapat dibuktikan dari penemuan mayat para polisi yang sudah dibunuh oleh burung hantu tersebut. Namun tubuhnya tidak dimakan dan dibiarkan membusuk begitu saja. Setelah merekam semuanya, Alpin pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan sebelum pulang, Alpin mengambil salah satu bulu burung hantu tersebut yang dia temukan di dalam terowongan itu. Setelah pulang, Alpin lalu mengunggah video yang dia ambil tadi ke websitenya. Dan setelah itu dia pun tidur seperti biasanya. Namun sepertinya Alpin telah melakukan kesalahan besar dengan mengambil bulu burung hantu yang dia temukan di terowongan itu. Karena ketika Alpin tidur, dia mengalami mimpi buruk selama 3 hari. Dan mimpi buruk itu terus berulang.
Jadi di dalam mimpinya, Alpin sedang berada di hutan yang sangat gelap dengan banyak pepohonan yang gundul. Di sana Alpin merasa sangat ketakutan karena banyak suara-suara aneh, seperti berada di film horor. Nah, kemudian Alpin berjalan mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun sayangnya Alpin malah bertemu dengan sosok bayangan hitam yang mirip dengan sosok burung hantu. Alpin kemudian dikejar dan diteror oleh burung hantu tersebut, dan dia berakhir dimakan olehnya. Setelah itu barulah Alpin terbangun, dan ketika Alpin ingin tidur lagi, dia kembali memimpikan hal yang sama. Setelah memimpikan hal yang sama sampai berulang-ulang kali, akhirnya Alpin pun menyadari kalau itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Oleh karena itu pada malam berikutnya, Alpin tidak ingin tidur karena takut bermimpi buruk lagi. Nah, karena sudah tidak tahan dengan gangguan yang dia alami beberapa hari belakangan, Alpin pun kemudian pergi lagi ke dalam terowongan kereta tersebut untuk mengembalikan bulu burung yang telah dia bawa pulang. Namun sesampainya di sana, Alpin langsung diserang oleh sosok burung hantu tersebut. Pada saat itu Alpin mencoba melakukan perlawanan dengan melempari burung itu dengan batu. Namun burung hantu itu langsung menggigit tangan Alpin hingga tangannya putus. Alpin pun langsung berteriak kesakitan setelah tangannya dimakan oleh burung hantu itu. Menyadari kalau burung hantu itu sangatlah berbahaya, Alpin pun kemudian berusaha keluar dari sana dengan berlari sekuat mungkin. Namun burung hantu itu langsung mematahkan kakinya Alpin pada saat itu. Dan kemudian monster burung hantu itu langsung mencabik-cabik tubuh Alpin sampai dia tidak berdaya. Dan pada akhirnya Alpin pun tewas akibat luka-luka fatal yang dialami di tubuhnya dan juga di kepalanya. Nah, itulah tadi cerita tentang humanoid owl yang diciptakan oleh Trevor Henderson. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.